pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan bab hukum membenarkan dukun termasuk sebagai dosa besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Sedangkan dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah dan Al-Hasan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dukun-dukun. Lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang nyata atau benar itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya, yaitu dukun, lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Pendengar yang budiman, Al-Arraf atau dukun adalah nama bagi Al-Kahin atau peramal, munajim atau ahli nujum. Ar-Ramal atau tukang tenung dan semisalnya, mereka dari orang-orang yang berbicara dalam masalah gaib dengan metode semacam itu. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwa semua orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, maka dia adalah dukun. Karenanya walaupun gelarnya dirubah menjadi ustadz atau kiai atau paranormal, yang sebenarnya orangnya tidak normal, orang pintar padahal orang bodoh, magician, ki, madam, atau gelar-gelar lainnya, maka dia tetaplah seorang dukun yang berlaku padanya hukum-hukum selama dia mengaku mengetahui perkara gaib. Karena hakikat dan hukum tidak akan berubah dengan berubahnya nama, yakni selama hakikat dari sesuatu itu sama, maka hukumnya juga sama walaupun namanya berbeda. Maka perkara gaib merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya, baik dari kalangan malaikat maupun para nabi. Karenanya barang siapa yang mengaku mengetahuinya, maka dia adalah dukun walaupun sesekali dia berkata benar. Al-Quran telah menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Karenanya barang siapa yang mengklaim atau meyakini ada makhluk yang mengetahui perkara gaib, maka sungguh dia telah kafir karena telah mendustakan Al-Quran, dan itu menyebabkan dirinya keluar dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Sisi kekafiran dukun yang lain adalah karena dia menggunakan bantuan jin dalam mencuri berita dari langit, dan tentunya jin tidak akan membantunya kecuali setelah dia kafir atau musyrik. Misalnya dia harus menyembelih untuk selain Allah,
meninggalkan sholat, menghinakan mushaf, dan semacamnya. Ini hukum bagi dukun. Adapun bagi langganannya, maka jika dia hanya bertanya tapi dia membenarkannya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi jika dia mempercayai dan membenarkan ucapan dukun, maka dia keluar dari Islam sebagaimana kafirnya dukun tersebut. Pendengar yang budiman, jika ada yang bertanya, bukankah terkadang ramalan mereka benar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawabnya sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa ramalan mereka asalnya adalah kalimat yang benar, tapi ditambahkan oleh jin-jin dengan 100 kedustaan. Karenanya perbandingan benar dan salahnya adalah 1:99. Tapi ironisnya, para langganan hanya memperhitungkan kalau dukun itu pernah benar dan sama sekali tidak memperhitungkan sudah sangat banyaknya kesalahan mereka. Jadi kita tidak boleh bertanya kepada para dukun bukan hanya karena kebanyakan kabar mereka adalah dusta, tapi kita tidak boleh bertanya karena dilarang oleh syariat, terlepas kabar mereka benar atau salah. Pendengar yang budiman, maksud tidak diterima sholatnya selama 40 malam adalah bahwa sholatnya selama 40 hari adalah sah, sehingga dia tidak perlu mengulangnya. Hanya saja pahala sholatnya selama 40 malam itu terhapus dengan dosa dia bertanya kepada dukun. Jadi ketika sholatnya tidak diterima, bukan berarti dia tidak perlu sholat, karena itu hanya akan menambah dosanya. Karena saking besarnya dosa, walau hanya sekedar bertanya kepada dukun, sampai dosanya seimbang dengan pahala 40 hari sholat. Bertanya kepada dukun sama saja hukumnya, baik dia yang mendatangi dukun maupun dukun yang datang ke tempatnya. Karenanya termasuk bertanya kepada dukun adalah membaca ramalan nasib, sio, dan zodiak, dan atau mendengarnya melalui radio atau menyaksikan ramalan melalui TV. Semuanya masuk dalam kategori bertanya kepada dukun dan sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian diterangkan oleh Syekh Sholeh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab At-Tauhid. Lalu bagaimana hukum bertanya kepada dukun? 1. Jika dia bertanya, membaca, atau menonton hanya sekedar ingin tahu, atau hanya iseng-iseng, atau penasaran, tapi dia tidak membenarkan ramalannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. 2. Jika dia melakukannya karena mempercayai ramalannya, maka dia telah kafir. 3. Jika dia melakukannya untuk mengungkap kedustaan dan kebatilan dukun, maka itu termasuk jihad dan nahi mungkar selama dia yakin bisa membuktikannya. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan tatkala beliau bertanya masalah gaib kepada Ibnu Sayyad guna mengetahui hakikat keadaan dirinya, dan akhirnya nampak bagi beliau bahwa dia hanyalah seorang dukun. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan dan menjadikan kita orang-orang yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.